halali ya amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha Iya, ma'as sabirin. Dan iya. ini mengatakan, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik, pertanyaan saya cukup simpel. Ketika Iya. di sini mengatakan dalam Al-Quran mengenai sabar dan penolongnya, apakah Nah, cukup? Apakah cukup hanya dengan sholat dan sabar begitu? Apakah rezeki juga akan datang tanpa berusaha gitu? apa pertanyaannya? Apakah cukup dengan sholat dan sabar Benar. mendapatkan pertolongan Allah? Mm-mm. Pertanyaannya itu. Iya. Oke. Yang pertama, sabar adalah amalan hati, sholat adalah amalan fisik. Ayat ini mengajarkan kepada kita konsekuensi dari keimanan adalah mempraktikkan keimanan dalam bentuk batiniah dan lahiriah. Itu adalah salah satu contoh yang Allah berikan, bahwa konsekuensi ketika kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman Islam sebagai din kamu, maka tidak cukup kamu dengan menyatakan beriman tetapi tidak mempraktikkan konsekuensi imanmu. Ayat ini mengajarkan kita konsekuensi dari iman adalah beramal secara batin dan secara lahir. Ayat ini mengajarkan kita ada amalan batin, ada amalan lahir. Amalan lahir antara lain adalah apa yang kita kenal dengan rukun-rukun Islam: sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Amalan batin, apa yang diajarkan dalam ayat ini antara lain kesabaran, nanti ada tawakal, ada zikir, ada roja, mengharap hanya kepada Allah, ada mahabbah, cinta kepada Allah, ada al-wala dan al-bara, dan seterusnya. Ayat ini dalam sekali mengajarkan kepada kita bahwa konsekuensi dari iman agar kita selamat di hadapan Allah harus memenuhi, mempraktikkan iman dalam kehidupan kita secara lahiriah dan batiniah. Bang Ali, saya izin turun dulu, ada telepon, mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf sekali. Baik, nggak apa-apa. Nggak, saya heran di mana sulitnya pertanyaan itu. Apakah bagi orang-orang penyembah makhluk menganggap ayat ini ayat yang nggak bisa dijawab oleh orang Islam? Aneh. Guys, kita lagi di cek in bandara. Kita check in dulu ya. Kalau masih mau tetap di sini silakan, tapi HP-nya saya masukkan dulu ke dalam tas karena nggak boleh live kalau lagi check in katanya. Sebentar ya teman-teman. Tapi saya masih tetap bicara kok. Aneh ya, kok bisa menganggap itu pertanyaan yang luar biasa. Apa? Alhamdulillah. Syukurillah. All praise go to Allah.
Alhamdulillah. Beres juga. Ah, sorry ya. Tadi HP-nya harus kita sembunyikan dulu karena masuk X-ray HP-nya. Lagi ngepak. Lagi ini, lagi di bandara. Oke. Ada yang mau naik ini. Assalamualaikum. Halo bro. Halo, assalamualaikum. Ini mau kemana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di bandara. Mau mudik lah? Enggak, lagi ada perjalanan pekerjaan. Oh gitu. Ini posisi di mana, Bang Ali? Di Medan, lagi di Kuala Namu. Oh Lagi coba mengislamkan oten-oten Medan. gitu. Enggak, tadi cuman gedek aja. Itu kan Rahmat, harusnya nggak usah ditanggepin gitu. Kecil kali kok suaranya. Atos? Enggak, tadinya itu Hah? masuk. Itu kan Rahmat. Harusnya jangan ditanggepin gitu aja. Nggak apa-apa. Jadi terkadang orang-orang seperti itu juga perlu kita Iya jawab sih. agar mereka tahu bahwa tidak ada apa-apanya yang sedang mereka yakini sebagai dia Gitu, kan nggak apa-apa. merasa pembawa syubhat mungkin kan, Iya, padahal iya, nggak ada apa-apanya apa yang dia orang merasa pintar itu. Jadi gini, iya, eh, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, manusia itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, orang yang jahil, yang tahu dirinya jahil, tapi dia iya. mau belajar. Ini selama Putus suaranya. Cek, cek. Putus suaranya Bang Ali. Suaranya putus Bang Ali. Suaranya putus Bang Ali. lalu kategori manusia yang lainnya adalah manusia yang jahil tapi tidak tahu dirinya jahil. Ini manusia, dan orang-orang yang seperti tadi itu adalah orang jahil, orang bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh. Iya, cuman kan waktu kemarin kan bikin onar di semua grup gitu. Makanya pada nggak suka. Bikin onar di mana? Dulu sebelum keluar kan bikin onar, nyebarin data-data di tele, obrolan di tele gitu.